Halo Bapak Ibu guru hebat, pernahkah kita merasa bahwa pembelajaran di kelas kita masih didominasi oleh aktivitas mendengar dan hanya penyampaian materi pelajaran oleh guru? Murid duduk rapi, mencatat, tetapi belum tentu benar-benar memahami. Saya juga pernah berada di posisi itu. Hingga akhirnya saya bertanya pada diri sendiri, apakah pembelajaran saya sudah benar-benar sudah bermakna dan dapat menghidupkan kreativitas? Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik tentang bagaimana pendampingan kepada 6 calon guru penggerak mampu mengubah pembelajaran di kelas menjadi lebih aktif, kreatif, dan bermakna melalui pendekatan STEM. Awalnya, kondisi pembelajaran di sekolah dampingan masih cenderung berpusat pada guru. Murid kurang terlibat aktif, murid lebih banyak mendengar, mencatat, dan mengikuti instruksi guru sehingga pembelajaran kurang menarik. Keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas belum berkembang secara optimal. Sebelum saya mendampingi calon guru penggerak dalam menerapkan pembelajaran STEM, saya terlebih dahulu telah melalui proses belajar dan berbagi yang cukup panjang. Saya pernah mengikuti berbagai pelatihan, kemudian mendiseminasikan hasilnya, dan mempraktikannya langsung di kelas saya sendiri. Tidak hanya itu, saya juga berbagi praktik baik tersebut di komunitas belajar, khususnya di MGMP IPA Kabupaten Tasikmalaya. Dari sanalah saya melihat satu hal penting, bahwa pembelajaran bisa berubah menjadi jauh lebih hidup ketika murid diberi ruang untuk berpikir, mencoba, dan berkarya. Namun, di sisi lain saya juga menyadari bahwa tidak semua guru memiliki kesempatan atau pengalaman yang sama untuk menerapkan pembelajaran seperti ini. Di sisi lain, kurikulum Merdeka menuntut pembelajaran yang berpusat pada murid, kontekstual, dan berbasis proyek. Dari situlah saya mencoba menghadirkan solusi, yaitu pembelajaran berbasis STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. STEM ini merupakan pendekatan pembelajaran interdisipliner yang mengintegrasikan keempat disiplin ilmu tersebut untuk memecahkan masalah nyata, meningkatkan berpikir kritis, dan mempersiapkan keterampilan abad ke-21. Namun tentu saja, perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Tantangannya cukup beragam. Guru belum terbiasa dengan pembelajaran berbasis proyek, murid belum terbiasa berpikir kritis dan bekerja sama. Bahkan keterbatasan alat menjadi kendala tersendiri. Lalu apa yang saya lakukan? Langkah pertama adalah penguatan kapasitas guru. Saya berbagi praktik baik melalui kegiatan diseminasi, diskusi, dan pendampingan individu di sekolah masing-masing. Langkah kedua, saya memberikan contoh nyata di kelas. Saya menerapkan pembelajaran STEM dengan tahapan sederhana. Dimulai dari masalah nyata, merancang solusi, membuat prototipe, menguji, hingga mempresentasikan hasil. Dan yang paling utama, saya melakukan pendampingan langsung kepada 6 guru dampingan di sekolah kelasnya masing-masing. Masing-masing guru berhasil mengimplementasikan pembelajaran STEM di kelasnya. Di SDN Cikunten, murid berhasil membuat periskop sederhana untuk memahami konsep cahaya. Di SDN 3 Cintaraja, murid mampu membuat magnet dengan arus listrik sebagai penerapan konsep kemagnetan. Di SDN 1 Pada Kembang, murid merancang alat penjernihan air sederhana untuk mengatasi masalah air kotor di lingkungan sekitar. Di SDN 2 Tenjonagara, murid membuat senter sederhana menggunakan rangkaian listrik seri. Di SDN 2 Salawu, murid mencoba membuat mobil tenaga angin. Meskipun tidak semua berhasil, namun proses belajarnya sangat bermakna. Dan di SMKS Cendikia, murid mampu merancang hingga menguji halaman web berbasis HTML. Yang menarik bukan hanya produknya, tetapi bagaimana murid terlibat dalam prosesnya. Mereka berdiskusi, berdebat, mencoba, bahkan gagal. Lalu mencoba lagi, disitulah pembelajaran sesungguhnya terjadi. Dari hasil pengamatan, terlihat perubahan yang sangat signifikan. Murid menjadi lebih aktif, lebih berani menyampaikan pendapat, lebih kreatif dalam merancang solusi, dan lebih mampu bekerja sama dalam kelompok. Bahkan, hasil belajar mereka juga meningkat, terlihat dari perbandingan nilai sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang paling membahagiakan adalah respon murid. Sebanyak 97,10% murid menyatakan senang dengan pembelajaran yang telah dilakukan gurunya di kelas. Bagi saya, ini bukan sekadar angka. Ini adalah tanda bahwa pembelajaran mulai bermakna. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa perubahan pembelajaran tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Cukup dari keberanian untuk mencoba, berbagi, dan mendampingi. Mari kita mulai dari kelas kita masing-masing. Menghidupkan pembelajaran, memberi ruang bagi murid untuk berpikir, berkarya, dan berinovasi. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak materi yang kita sampaikan, tetapi seberapa bermakna pengalaman belajar yang mereka rasakan. Testimoni inilah yang paling menguatkan saya. Suara dari murid itu sendiri. Dari testimoni sederhana itu, saya semakin yakin bahwa pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang dirasakan langsung oleh murid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikeisha. Nama saya Dina. Setelah saya mengikuti pelajaran MIPA tentang cara membuat magnet, perasaan saya sangat senang karena dapat membuat gambar, lalu membuat model alatnya dan diuji. Semoga Ibu selalu melaksanakan pembelajaran seperti ini. Kenalkan, nama saya Trifani Rahmatulisa, kelas 4 SDN 2 Salau. Tanggapan saya setelah belajar materi gaya praktik membuat mobil-mobilan bertenaga angin. Saya senang karena saya tertantang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Ibu Nurul. Harapan saya semoga ke depan Ibu bisa memberikan tantangan